Hey gengs, selamat datang di channel Empok AI. Yuk, kita bongkar kebohongan bareng-bareng. Hai teman-teman, pernah bohong nggak? Pasti pernah dong. Gak usah malu, namanya juga manusia. Bohong kecil buat jaga perasaan orang lain sampai bohong gede yang bikin masalah, semuanya itu udah jadi bagian dari hidup kita. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita bohong? Jawabannya ada di sejarah manusia nih. Tapi kita nggak perlu bahas itu sekarang. Kita memang udah nggak hidup di zaman batu lagi hibi, tapi naluri buat bohong masih ada. Bohong itu kayak alat yang kita pakai, kadang-kadang tanpa sadar buat jalanin hidup bermasyarakat. Kita semua pengen dianggap jujur, tapi seringkali kita malah nipu diri sendiri biar kelakuan kita sama yang kita pikirin tentang diri kita tuh sama. Kita suka ngasih alasan buat membenarkan perbuatan kita. Misalnya, telat gara-gara macet nih. Atau aku nggak bohong kok, cuma nggak cerita semuanya aja. Sebenarnya, ngeles kayak gini ada gunanya loh. Biar kita nggak ngerasa bersalah dan tetap merasa diri kita orang baik. Kita nggak mau dianggap tukang bohong, makanya kita bikin alasan biar kebohongan kita terkesan sepele. Perang batin antara pengen dianggap jujur sama kebiasaan bohong ini terus terjadi. Kita selalu mikirin untung ruginya bohong. Ngerti perang batin ini penting banget buat ngerti kenapa kita bohong, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Bohong itu punya banyak warna loh. Kita semua tahu bedanya bohong kecil sama bohong besar kan? Bohong kecil, kayak bilang baju teman bagus padahal enggak, itu buat jaga perasaan. Bohong kecil kayak gini udah jadi bagian dari kehidupan sosial kita. Biar suasana tetap nyaman dan gak ada konflik. Tapi kalau bohong besar, itu lain cerita. Bohong besar biasanya ada niat jahat, mau untung sendiri, atau merugikan orang lain. Bohong besar bisa menghancurkan hubungan, merusak reputasi, bahkan berurusan dengan hukum. Makanya, penting banget buat bedain bohong kecil sama bohong besar. Tapi ingat, bohong kecil yang sering juga bisa bikin orang gak percaya sama kita. Ternyata, kita dibohongin setiap hari loh. Profesor Bella De Paulo nemuin kalau rata-rata orang bohong 1-2 kali sehari. Kebanyakan sih bohong kecil, tapi seringnya kita dibohongin nunjukin kalau bohong itu jadi kebiasaan. Kita terus-terusan dapat informasi, dan gak mungkin kita bisa cek semuanya bener apa enggak. Karena sering dibohongin, kita jadi lebih pintar bohong, tapi juga lebih curiga. Kita jadi lebih sering mempertanyakan niat orang dan nyari tanda-tanda kebohongan. Curiga boleh aja, tapi jangan sampai kita jadi susah percaya sama orang lain, meskipun mereka jujur. Keceplosan, deh. Kita mungkin ngerasa jago nyembunyiin perasaan, tapi omongan kita seringkali malah ngebongkar semuanya. Tukang bohong biasanya ngomongnya panjang lebar, kayak lagi berusaha yakinin diri sendiri dan orang yang diajak ngomong. Mereka juga suka ngomong gak jelas, gak detail, atau ngomong berbelit-belit. Misalnya, daripada bilang, aku nggak ngambil uangnya, tukang bohong mungkin bakal bilang, aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Taktik lainnya adalah ngulang pertanyaan, biar punya waktu buat mikir jawaban yang bisa dipercaya. Perhatiin deh, kata-kata kecil kayak gini, itu bisa ngasih petunjuk soal niat sebenarnya seseorang. Bahasa tubuh gak bisa bohong. Tubuh kita seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Saat kita berbohong, sistem saraf kita bekerja keras, mengubah bahasa tubuh kita. Salah satu tanda kebohongan yang paling mencolok adalah micro expressions. Ekspresi wajah yang sangat cepat, hanya sepersekian detik. Ekspresi seperti takut atau jijik bisa mengungkapkan perasaan sebenarnya seseorang, meskipun mereka mencoba menyembunyikannya. Tanda-tanda lain yang perlu diperhatikan adalah kedipan mata yang lebih sering, menyentuh wajah, seperti hidung, mulut, atau mata, dan gelisah, seperti kaki yang bergoyang atau memainkan benda. Tapi ingat, tanda-tanda ini bukan jaminan pasti kalau seseorang berbohong. Bisa jadi mereka hanya sedang stres atau gugup karena hal lain. Rugi kalau bohong, untung kalau jujur. Hidup di dunia yang penuh kebohongan memang bikin sedih. Tapi ada harapan. Kejujuran itu penting banget, guys. Ini kunci untuk hidup yang lebih baik. Kepercayaan adalah dasar hubungan yang sehat, baik hubungan pribadi maupun profesional. Kalau kita ketahuan bohong, kepercayaan itu rusak dan susah dibangun lagi. Jangan sampai, deh. Sebaliknya, kalau kita jujur, meskipun susah, kita memperkuat hubungan dan membangun reputasi yang baik.
Penting buat waspada terhadap tanda-tanda kebohongan, tapi sama pentingnya juga untuk mempercayai orang lain. Dengan membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, kita bisa menciptakan lingkungan di mana kebohongan sulit untuk berkembang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.